Tuhan, kami telah ditebus di samanya. Lebih dari pemenang. Kita lebih Sama-sama dari ya. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama serukan haleluya. Siapa kita lebih dari pemenang? Angkat tanganmu. Amin. Kita sama-sama nyanyikan haleluya. Bahkan lawan juga Yesus Raja segala-galanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Karena salibmu kami hidup Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Ini kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya Allah, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan dan sembah Dia. Allah Basya. Yakin Tuhan Kau hadir Tuhan. Hadir tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tempat kami masing-masing. Roh Kudus firman menjamah kami Tuhan. Ya Allah Basya. Pada hari ini kami berjumpa dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan salibmu menyelamatkan kami, menebus kami. Ya Allah Basya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kita sama-sama nyanyikan. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Kuasa-Mu sanggup
kita sembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Telah ditebus Tuhan. Telah diampuni dari semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Ya Allah basyar Allah. Terima kasih Tuhan. Ya Allah basyar Allah. Yang naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Allah basyar Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersama hatimu sama-sama nyanyi. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salam penyembahan. Dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah, kita akan bersama belajar firman. Setelah kita memuji, menyembah Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, kita akan menggali dari hambanya, Pastor Haryo Wicaksono, yang sangat bijaksana, betul ya? Wicaksono artinya bijaksana kan? Bijaksana, ya. Baik. Tema yang kita akan bahas adalah eksis pada saat krisis.
seperti kita tahu bahwa pandemi belum juga selesai. Dari semi lockdown, PSBB 1, 2, 3, 4, terus berjilid lagi PPKM 1, 2, 3, 4, sehingga bukan hanya krisis pandemi kesehatan, pandemi ekonomi, pandemi keluarga, tetapi hambanya ini ada kiat-kiat jurus bagaimana eksis pada saat krisis. Betul hambanya? Haleluya. Yes. Bagaimana Pastor Haryo menghadapi krisis yang berkesinambungan? Bagaimana seharusnya respon kita menghadapi krisis ini? Silakan namanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya, Pendeta Timotius Sardono yang luar biasa. Biasa. Tuhan yang luar biasa, Amin. kita biasa. Terus terang. Haleluya. Kita biasa melayani Tuhan yang Luar biasa. yes. Puji Tuhan. Ya, memang mengalami masa-masa krisis. Semua orang mengalami hal demikian, tak terkecuali hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, semua juga terimbas pandemi ini. Ya, banyak kita tahu ada beberapa rekan-rekan yang akhirnya tutup ibadahnya, saudara, dan mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Dan ada mereka akhirnya beralih punya variasi dalam income-nya gitu ya, dalam hidupnya gitu ya. Ya, akhirnya menjual ini, menjual itu tidak masalah, saya rasa, dan itu halal ya Pak ya. Dan itu luar biasa. Tapi yang kita tahu, kita harus perhatikan bahwa kita hidup bergantung kepada Tuhan Allah kita. Nah, disinilah kita diuji, disinilah kita diuji bagaimana kita tetap bergantung mengandalkan Tuhan senantiasa. Wow. Menurut Pastor Haryo, krisis itu kan ada awal, ada akhir. Tapi sepertinya pandemi COVID-19 ini belum berakhir juga. Beberapa orang mulai hopeless, pesimistis, lalu putus asa, putus harap. Beberapa bahkan berpikir, sudahlah, selesai semuanya. Nah, bagaimana sikap kita orang percaya supaya tetap eksis pada saat krisis? Pandemi berlanjut tapi eksis. Yes, silakan namanya. Baik, puji Tuhan. Namanya proses kehidupan itu seperti sekolah ya hambanya. Jadi proses kehidupan itu berlanjut terus. Setiap orang pasti mengalami masalah apapun juga ya. Paling tidak setiap orang mengalami masalah karena ada 3 hal namanya. Pertama yaitu orang itu pasti punya kebutuhan ya. Punya kebutuhan hidup, kebutuhan makan, minum, pakai, kebutuhan yang belum punya kendaraan, butuh untuk kendaraan. Semua punya kebutuhan dan itu bisa menimbulkan masalah dalam hidupnya. Lalu yang kedua, semua orang itu punya pergumulan. Jadi pergumulan hidupnya apa? Ibu-ibu punya pergumulan untuk suaminya. Ya dulu ada kenakalan remaja, sekarang ada kenakalan bapak-bapak juga gitu ya. Nah, jadi kenakalan bapak-bapak puber kedua gitu ya. Kedua. Ngomong-ngomong bapak puber keberapa? Wah, haleluya. Jadi semua punya pergumulan ya, bapak ibu orang tua. Hanya orang mati yang tidak ada pergumulan. Ya, hanya orang mati yang walaupun mungkin COVID selesai masih ada pergumulan lagi ya. Kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus gitu. Ya, itu. Jadi yang kedua mungkin nama pergumulannya adalah pasca COVID gitu ya. Pasca COVID. Jadi jangan berharap pergumulan itu selesai. Iya, jadi pergumulan itu tetap ada ya, karena itu sudah menempel ya di dalam setiap orang. Semua orang punya pergumulan. Yang belum menikah juga bergumul, ingin sebagai menikah. jomblo ya. Ya, ingin menikah, jomblo terus kan ya.
bagaimana gitu ya. Tapi masing-masing orang ya itu punya masing-masing. Orang kaya pergumulan juga nabungnya di mana, apalagi yang miskin. Sekarang saya langsung to the point. Menurut Alkitab, krisis ini sebenarnya terjadi kan seizin Tuhan. Di muka bumi ini nggak ada krisis yang tidak diizinkan Tuhan. Misalnya umat Israel di Mesir 430 tahun mengalami perbudakan. Mereka di padang belantara, mereka ditawan ke Babel, ke Persia, semua Tuhan izinkan. Tetapi sebenarnya kalau menurut Pastor Haryo di Alkitab loh ya, krisis itu sebenarnya apa sih? Kalau kita kembali kepada Alkitab, krisis itu sebenarnya untuk mendewasakan jemaat. Yes. Lalu juga teguran juga. Ya, teguran bisa. Misalkan saja yang teguran itu, yaitu pada waktu bangsa Israel tadi keluar dari Mesir, lalu ikut di padang gurun. Padang gurun, saudara, itu kan mereka mengeluh dan lain sebagainya, dan Tuhan memberi teguran kalau mengeluh terus ya nggak sampai-sampai gitu ya. Lalu kalau kamu mengeluh, kamu tidak bisa melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Dan memang akhirnya yang mengeluh itu nggak sampai ke sana, kita baca ya. Jadi itu yang pertama juga krisis itu juga untuk menegur umatnya supaya kembali kepada Tuhan ya. Kadang-kadang kan orang lupa Pak. Dulu pada waktu miskin, datang pada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Lalu setelah diberkati lupa Tuhan ya. Dan ya kalau ada orang yang dulu ada pergumulan datang ke pendeta, Pak minta tolong didoakan. Oh iya, ayo doakan. Setelah selesai masalahnya diberkati, lupa sama Tuhan. Lalu pendeta mau doakan gimana Pak? Ya, oh Tuhan tolong beli masalah lagi supaya datang pada Tuhan. Apakah begitu kan? Ya itu sebagai teguran ya, supaya orang kembali kepada Tuhan. Lalu yang kedua memang tadi bahwa itu mendewasakan kita ya. Mendewasakan kita umat Tuhan, orang percaya melewati masalah, ujian, maka kita bisa melaluinya bersama Tuhan. Itu seperti naik tingkat. Wow. Mendewasakan. Sekarang kepada aplikasi, Pastor Haryo. Sejak pandemi 2 tahun lalu, Pak Haryo sebagai gembala, ayah, suami, orang tua, tentu juga menghadapi yang namanya krisis. Nah, bagaimana Pak Haryo sebagai pribadi berdasarkan firman tadi supaya tetap eksis? Silakan namanya. Baik, memang Bapak Saudara kompleks ya masalah pandemi ini, tapi kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia Allah kita, dia sandaran kita. Sebagai gembala yang memimpin ya tidak banyak jemaat, itu pada waktu pertama Saya rara dulu ya. Tuhan itu memberi talenta kita masing-masing ya. Nggak usah merasa nggak banyak dan banyak, sebenarnya sama aja. Dan hari ini dengan pandemi ini yang merasa banyak pun nggak akan banyak lagi karena udah berubah. Betul Pak ya? Ya betul. Jadi ya. pede aja jemaat Tuhan. Okay. Ya terus? Ya baik, karena awal pandemi maka ibadah di stop semua. Jadi stop semua, yang biasanya datang sekarang nggak ada sama sekali. Dan tentu itu berpengaruh. Menurut survei ya kita bisa melihat ada dari bilangan research, dari Barna, semua itu bahwa pemasukan gereja itu diakui atau tidak diakui mengalami penurunan yang signifikan. Anjlok. Ya, yang tadinya 100% jadi 20 sampai 25% saja itu. Nah, itu sudah berpengaruh sekali kepada gereja tentunya. Itu yang pertama. Gereja ya? Ya, operasional gereja. Termasuk operasional gembalanya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua,
kita punya tidak hanya gereja, kita punya kebutuhan dari keluarga, anak-anak harus sekolah dan lain sebagainya, dan sekolah SPP-nya tidak ada diskon lagi, tetap saja ya, tetap tetap bayar seperti semula. Lalu harga-harga juga nggak ada turun, tetapi tetap konstan dan cenderung naik. Ya. Itu juga berpengaruh kepada kehidupan kita. Nah, dan kebutuhan normal, artinya semua berjalan tidak seperti biasa sebelum pandemi ya. Listrik tetap bayar, air bayar, semua pulsa bayar. Tapi saya lihat wajah Bapak tetap seger-seger aja nih. Haleluya. Itu memang karena kasih karunia Tuhan. Yes. Jadi waktu krisis menghantam seperti itu, pertama goyang ya, jujur. Ya, pertama kita nggak tahu bagaimana ini gitu ya. Tapi Bapak kan sudah pernah mengalami krisis selesai, krisis eksis. Jadi kalau saya boleh review ulang sepanjang perjalanan hidup Bapak, krisis apa aja yang pernah Pak lewati sehingga itu mengingatkan kalau dahulu krisis tetap eksis berarti hari-hari ini dan ke depan tetap eksis, silahkan. Ya. Jadi tonggak eksis ya, di tengah krisis. Banyak sekali ya, banyak sekali sebenarnya Pak Tim. Jadi kalau pernah mengalami hal itu banyak sekali. Misalkan dulu pada waktu saya mau menikah mau menikah, saya itu nggak punya uang apa-apa gitu ya, karena saya babar blas gitu ya. Nah, menikah bagaimana ini? Ya, pikirannya menikah itu butuh biaya. Saya sebagai seorang pengerja di sebuah gereja ya, yang semua dari persembahan kasih istilahnya ya. Pada waktu itu belum seperti sekarang ada gaji tetap dan lain sebagainya. Kalau kita di gereja-gereja yang besar. Jadi pada waktu itu nggak tahu nih bagaimana ini mau menikah. Ya, tapi kita datang sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya. Apa yang kita khawatirkan itu sebenarnya tidak terjadi. Survei membuktikan ya, 85% yang kita khawatirkan itu tidak terjadi kalau kita berharap sama Tuhan. Kenapa energi kita habis untuk yang nggak terjadi? Tentu ya, ya. Jadi saudara ingat, kekhawatiran Anda 85% kata survei yang disurvei oleh Pak Aryo dan kawan-kawannya nggak terjadi. Jangan khawatir. Ya, khawatir. Eksisnya gimana waktu krisis mau menikah itu? Jadi pada waktu menikah kita nanti pestanya bagaimana? Lalu pernikahannya gimana? Lalu saya terus terang cincin pernikahan itu belum ada pada waktu itu. Ya, tapi puji Tuhan ya, Bapak Ibu saudara, kita melangkah dengan iman aja. Tentu ada mentor kami ya, yang istilahnya mau mendorong, ayo kalau kamu mau menikah gitu ya. Nanti kita bukan kita cukupi semua, bukan, tetapi jalan aja dengan iman gitu. Dan akhirnya eksis. Kurang seminggu, ada berkat. Ini Haryo Marta, ya istri saya Marta namanya. Ini cincin pernikahannya sudah disediakan. Itu luar biasa. Lalu nanti pada waktu pesta semua sudah diatur gitu. Jadi kita pesta di hotel, diberkati di situ, semua oke, baik adanya. Ya, itu kasih karunia. Eksis. Kedua, yaitu pada waktu melayani Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, kami hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita berlatih untuk tidak berhutang, ya. Tidak berhutang, ya. Kalau nggak ada, ya berdoa. Kalau belum punya, ya tahan diri gitu. Tidak mau. Pernah nggak sampai nggak makan sehari itu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi dari model Bapak sih nggak pernah kelihatannya. Haleluya. Diberkati berlimpah ya. Oke, saya boleh pancing dikit ya. Bapak kan sarjana pertanian.
meninggalkan sarjana pertanian ke ladang Tuhan. Ya. Dan itu tidak mudah. Tapi di tengah-tengah perjuangan sebagai hamba Tuhan yang sepenuh waktu, bagaimana tetap eksis sehingga dipelihara Tuhan? Ya, puji Tuhan. Memang awal-awal itu saya berpikir nanti kalau sudah lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Jember, saya mau bekerja. Ya, bahkan pada waktu itu ada teman yang rekannya itu pengusaha pabrik jamu di Solo. Ya, udah Haryo, kamu nanti setelah lulus masukkan lamaran, masuk situ gitu. Jadi sudah aman, istilahnya itu aman. Aman dalam tanda petik, keluar dari kuliah sudah ada yang nampung, fresh graduation gitu. Jadi udah ada yang nampung kerja. Tapi panggilan Tuhan memang saya harus melayani Tuhan, dan akhirnya saya ke sekolah Alkitab dari setelah lulus itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kan saya di Fakultas Pertanian, jadi kalau saya di ladang pelayanan itu sama-sama ladangnya masih tetap bisa ini ladang Tuhan. Dan saya ingat itu, yaitu berkat kita itu ada di ladangnya Tuhan, ya, in the field. Jadi sebenarnya berkat udah datang karena kita nggak ada di ladang ya. Yes, saya coba pancing lagi. Bapak sudah sekian lama jadi full timer di Jember, yang istilahnya udah ada jaminan lah, minimal tiap bulan ada. Kenapa berani dari zona nyaman itu Bapak keluar, lalu berani merintis? Silakan. Ya itu karena saya saksi hidup Bapak. Ya. Bapak sewaktu keluar di zona aman, terus kita bertemu, Bapak berani memulai. Silakan. Ya itu karena yang namanya panggilan, Pak. Yes. Jadi panggilan itu pribadi, istilahnya mungkin tidak bisa dialami oleh orang lain. Panggilan Tuhan kepada kami itu ya melayani sepenuh waktu gitu. Kalau ada mau kerja-kerja atau apa itu nggak ada di dalam pikiran kami berdua, saya dengan istri pada waktu itu. Jadi ladang pelayanan kami udah doakan kami akan melayani Tuhan. Dan itu diteguhkan, ada seorang hamba Tuhan pada waktu itu bernubuat pada waktu itu, kamu akan melayani di rumahku, kamu akan mengembalakan jiwa-jiwa. Dan itu saya pegang, saya doakan, saya imani ya. Dan terjadilah. Dan saya hanya percaya sama Tuhan aja sih Pak, bahwa Tuhan kita tidak pernah membiarkan hamba-hambanya gitu. Baik, ya. Sekarang lanjut, krisis waktu Bapak udah menikah 11 tahun, tidak segera juga punya anak. Ya. Itu kan juga krisis cukup berat. Ya. Bagaimana menghadapinya? Haleluya. Ya, jadi selama 11 tahun kami belum punya anak pada waktu itu. Saya rasa kita happy-happy aja ya. Kita happy-happy aja karena kami berdua berkata begini, ada anak ataupun tidak ada anak, kita harus tetap sepakat melayani Tuhan. Yes. Ya itu, tapi memang Pak, itu ada prosesnya juga. Minimal ya. Kalau menghadapi pertanyaan orang ya. Ya. Prosesnya itu pertama ya, menikah itu kan orang pingin punya anak, betul. Lalu 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu. Ya akhirnya kami berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, ini kami sudah mengikuti firman-Mu, ya, mengikuti firman Tuhan tuh diberkati dulu baru beranak cucu, betul ya Pak Tim? Tapi kadang-kadang zaman sekarang dibolak-balik kadang. Ya itu kita bahas tema yang lain. Saya sudah benar ini Tuhan, diberkati lalu beranak cucu, tapi kok belum ya? Ya akhirnya kita berdoa sungguh-sungguh, dan di tahun keempat nggak ada gitu ya. Di tahun kelima nggak ada. Kalau ketemu sama teman-teman pendeta pada waktu itu, halo, namanya siapa? Saya Haryo, ini istri saya Marta. Anaknya berapa? Kan basa-basi begitu Pak Tim. Anaknya berapa? Oh belum, saya bilang gitu. Oh baru menikah ya? Iya, baru 5 tahun gitu. Haleluya. Terus berlanjut tahun ke-6. Nah tahun ke-7 itu ya kita sudah
sepakat ada anak ataupun tidak ada anak, Tuhan yang kita layani, kita harus tetap semangat gitu ya. Ya istri saya juga yes gitu. Nah itu di tahun ke-7 kan angka sempurna, di tahun ke-8 juga nggak ada gitu ya. Tahun ke-9 nggak ada, 10 nggak ada. Kita pelayanan diutus Tuhan ke Jakarta, dan akhirnya di tahun yang ke-11 Tuhan berikan mujizat, anak saya lahir dengan normal. Dan namanya adalah Jeremy Haryo. Jeremia Generation sekarang. Ya Jeremy Yang terkenal sekarang, Ya. Jeremia Generation. Ya. Wow. Pas. Dan Bu Indri bernubuat anaknya jadi nabi katanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saya lari ke pandemi ini. Baik. Pandemi ini kan melanda semua masyarakat, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Ada yang takut kena virus, takut keluar rumah, paranoid, takut ketemu orang, takut sembarang makan, takut bahkan bernafas saja takut. Nah, padahal nyawa, mati dan hidup di tangan Tuhan. Nah, bagaimana Bapak memberikan kiat-kiat kepada orang percaya yang mengikuti program ini supaya eksis pada saat krisis? Jadi tidak perlu sedih. Bapak walaupun sudah 10 tahun menikah, tidak punya anak, terlihat masih pede aja, senang, sukacita. Waktu itu tidak punya mobil juga oke aja sampai punya mobil gitu. Semuanya banyak hal saya lihat. Nah sekarang kiat-kiat untuk orang percaya mengikuti program Worship at Home ini. Langkah-langkahnya apa aja supaya tetap eksis pada saat krisis? Yang praktis, silakan namanya. Ya puji Tuhan. Jadi segala sesuatu kita itu harus bergantung sama Tuhan. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Andalkan Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Ya, kalau kita di Miracle Service itu ada 3 hal yang pokok. Yang pertama, sumber mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, itu adalah alamat yang tepat. Ya. Lalu yang kedua, bersama Tuhan Yesus kita bisa mengalami mujizat. Firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, maka kamu akan menerimanya. Itu. Lalu yang ketiga, kita bisa menjadi saluran mujizatnya Tuhan. Tidak hanya menerima mujizat, tetapi menjadi saluran mujizatnya Tuhan. Ada orang-orang yang sedang masalah, kita bisa doakan mereka. Tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah mereka dikuatkan, dilepaskan. Itu jadi yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang punya surga bumi, ya, penguasa surga bumi, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Lalu yang kedua tentu jangan takut, ya, jangan takut. Orang yang takut itu membuat imunitas itu turun, ya. Orang yang takut itu membuat imunitasnya turun. Oleh sebab itu jangan takut, lakukanlah dengan iman, dengan percaya, ya. Tapi tentu kita harus memperhatikan hari-hari ini juga kalau masa pandemi, protokol kesehatan, ya, pakai masker, lalu cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah jangan takut, ya. Dalam menghadapi segala sesuatu kita harus lakukan dengan iman. Lalu yang ketiga, ya tentu kita harus melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, ya. Kalau kita mau diberkati secara keuangan, maka firman Tuhan berkata, yang menabur akan menuai, ya. Jadi kita harus menabur. Kalau kita mau diberkati di dalam hubungan dengan orang-orang, ya kita harus menabur senyum kepada orang lain, ya. Menabur senyum, menabur keramah tamahan kepada orang lain, maka orang akan ramah kepada kita, ya. Jadi itu ada kerjasama. Memang kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga harus melakukan firman-Nya. Itu sih. Mengandalkan Tuhan, jangan khawatir. Jangan khawatir.
dan lakukan firman Tuhan. Bagaimana pengalaman Pak Haryo waktu menabur? Ya. Saya pernah mendengar Pak Haryo waktu itu hanya punya motor yang juga sudah lama begitu. Lalu Pak sudah janji iman untuk menabur. Lalu ada keperluan juga untuk sekolahnya anak. Lalu Pak berani menjual. Tentu resikonya nggak punya motor, kemana-mana harus naik. Nah itu gimana pengalamannya? Ya, haleluya. Tentu bagaimana saat mendengar dan taat itu kan nggak gampang. Apalagi ada istri. Jadi Pak Tim dan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kebanyakan ya kami kan menggembalakan. Ada orang-orang yang datang konseling dan lain sebagainya, yang punya masalah keuangan dan lain sebagainya. Itu kalau ditanya bagaimana dengan persembahan persepuluhan Anda, maka mereka kebanyakan rata-rata nggak jelas. Ya. Jadi saya rasa itu yang pertama, ya. Itu kita harus memberikan yang pertama, yaitu memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau saya berkata begini, saya sudah bisa buktikan bahwa kami tidak kekurangan apapun juga, ya. Kami tidak punya hutang, kami tidak berhutang. Mohon maaf kepada Bapak Ibu saudara dan semuanya, ya. Jadi bisa ditanyakan kepada istri saya gitu. Jadi yang pertama itu. Lalu yang kedua memang kita harus menabur, ya. Menabur di ladang yang subur, ya, terutama pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi, ya, hamba-hamba Tuhan yang kita percayai gitu. Bagaimana kita harus menabur, karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Firman Tuhan berkata demikian. Saya rasa itu hambanya. Ya itu kan teorinya, prakteknya, sehingga waktu Bapak janji mau menabur, janji iman menabur, tapi nggak ada yang ditabur, sehingga Pak akhirnya menceritakan jual motor tadi itu, supaya ya, kayaknya Bapak lupa. Harus diingatkan oleh host. Itulah tugas host, mengingatkan. Jadi Bapak saudara, suatu kali ya itu ini sebenarnya terulang ini, ya. Anak saya pas hari-hari ini juga mau masuk SMA. Dulu pada waktu mau masuk SMP, SD atau SD, ya, tahun 2012 pada waktu itu, ya. 2012 anak saya mau masuk SD dan harus bayar sekian. Lalu saya sebagai gembala pada waktu itu memimpin sebagai panitia Natal di gereja lokal, dan pada waktu itu kebetulan di gereja kita di Kuningan City yang digembalakan hambanya itu sedang mau membeli Kuningan City, ya, Kuningan Bukan, City. membeli lantai, bukan Kuningan. Membeli salah satu bagian membeli ya, separuh, sepertiga lah, sepertiga lantai. Ya, sepertiga lantai di Kuningan City. Dan kita ditantang untuk menabur pada waktu itu. Dan saya pun juga ambil bagian, ya. Saya ambil bagian, dan pada waktu itu sudah mendekati Natal, lalu sudah harus membayar uang masuk sekolah. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya ada sepeda motor pada waktu itu. Saya konfirmasi dengan istri, ya, ngomong-ngomong dengan istri, boleh enggak kalau kita jual sepeda motor lalu kita gunakan untuk menabur, sebagian untuk bayar SPP, uang masuk anak saya. Lalu akhirnya kita sepakat, dan itu kita sepakat, dan akhirnya semua bisa dibayarkan, ditaburkan, baik untuk uang masuk sekolah, untuk janji iman panitia Natal, juga untuk menabur di Kuningan City pada waktu itu, di salah satu bagian yang akan dibeli di Kuningan City. Dan setelah itu, lalu apa besoknya? Lalu ada berkat Tuhan turun, lalu motor baru. nggak ada, ya saudara, ya.
Jadi itu bagian Ngalami naik kendaraan umum. Ya, ngalami ya semuanya dipakai ya. Naik Kopaja, naik bis kota, naik ojek, ya semua kita lakukan gitu ya. Enggak masalah itu pada waktu itu. Saya juga tetap sukacita aja gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, setiap taburan kita itu pasti suatu saat akan kita menuai. Dan buktinya semuanya sampai sekarang kita tetap eksis di masa-masa krisis. Kita tidak kekurangan. Jadi berapa lama sesuatu. Bapak jual motor, naik kendaraan umum, akhirnya suatu saat pas khotbah dapat mobil itu gimana? Berapa lama itu? Waduh, itu Kira-kira masih ingat nggak? saya rasa itu pada waktu itu nggak lama, Pak. Ya, kira-kira ya Bulanan ya? bulan 6 bulan, 7 bulan gitu. Gimana detik-detik proklamasinya itu? Jadi suatu kali saya sedang melayani di Gedung Setiabudi pada waktu itu. Saya menyampaikan firman Tuhan, dan terus terang saya menyampaikan firman Tuhan bukan tentang menabur, menuai, bukan tentang ayo kita memberi untuk hamba Tuhan. Enggak sama sekali. Berakhir ibadah, ada seorang ibu datang dan berkata, "Pak Aryo, saya mau bicara." "Oh ya, ibu ada sesuatu yang mau disampaikan?" Lalu dia ngomong-ngomong, dan singkat ceritanya itu dia mau memberikan sesuatu. Saya nggak tahu sesuatu itu apa, dan beliau ini mau konfirmasi dulu dengan suaminya. Oke, nanti seminggu kemudian akan dikabari. Wah, saya sudah bertanya-tanya apa ya kira-kira ya. Ya, nggak tahu lah pokoknya. Nah, waktu Tidak seminggu terlintas, nggak motor baru kayak motor bekas, enggak. Saya bilang apa gitu, saya nggak tahu lah. Ya, saya tidak berharap, karena kadang-kadang orang berjanji itu ya sambil lalu aja atau bagaimana. Saya tidak mengharapkan janji orang itu. Ya, akhirnya seminggu kemudian memang ketemu, dan puji Tuhan beliau ini ngomong bahwa oke, suaminya sudah oke, dan dia berkata dia akan memberikan sebuah mobil buat pelayanan kami, buat kita gitu. Dan itu luar biasa, silahkan diambil 3 hari kemudian di rumahnya gitu. Dan itu dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, kesempatan ini juga saya mau bersaksi, mirip Pak Aryo. Saya untuk menabur yang sama, tempat yang sama juga dengan Pak Aryo. Saya kan ditanya istri saya, "Ayo tantang pengerja jemaat untuk menabur bersama-sama." Saya bilang, "Tunggu dulu, kita harus nabur dulu juga." Lalu istri saya tanya, "Mau nabur apa?" Ya, kita udah nabur rumah kan. Rumah disekolahkan untuk uang muka gedung. Bisa bayangkan tuh, rumah disekolahkan. Walaupun kita tahu tiap bulannya sudah ada sih. Lalu kita nantang untuk menabur buat renovasi, dibutuhkan 1 M waktu itu. Nah, kalau kita cuma nabur ratusan ribu kan enggak ngefek. Jadi jual mobil udah. Saya juga kaget mengalami naik motor, naik ojek. Yang paling saya susah itu waktu ke Sentul. Bayangkan, saya sempat naik kereta, naik bis. Wah, rasanya gimana? Dan yang saya kaget tuh saya dapat mobil 2 baru, Pak Aryo. Dahsyat. Mobil pertama itu masih ingat, orang itu kasih mobil Proton. Lalu yang kedua juga dapat lagi yang agak terkenal nih, mereknya Pajero Sport. Langsung datang dari showroom, tinggal saya tanda tangan. Tapi mobil yang satu udah saya tabur lagi untuk ladang Tuhan di Jogja. Kita akan masuk pada konklusi. Silakan 1 menit Pak Aryo, kasih konklusi bagaimana eksis di tengah krisis. Ya, eksis di tengah krisis, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Yes. Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat ya. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus Kristus, Yesus kita Allah yang luar biasa, Dia sanggup membuat mujizat. Lalu yang kedua, ya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengikuti firman-Nya ya. Harus melakukan firman-Nya. Lalu tadi yang kedua, kita
Jangan takut dan gentar terhadap apapun juga. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah melakukan firman-Nya. Apa firman Tuhan yang kita terima, kita baca di dalam Alkitab kita lakukan setiap hari. Dan yang luar biasa, Ulangan 28 mengatakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan ini. Ya, silakan baca di Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 12. Yes. Kalau Anda menolak yang ayat 1 sampai 12, ayat berikutnya adalah maka kutuk ini akan kau terima waktu tidak melakukan firman. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan kita untuk eksis pada saat krisis, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Kedua, jangan takut. Perkatakan firman. Dan yang ketiga, lakukan firman. Karena firman-Nya nggak pernah gagal. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, sementara di rumah, kau mungkin berkata begini, beda Pak Pendeta, beda Pak Tim. Mungkin Pak Pendeta Haryo, Pak Pendeta Tim, persoalannya hanya seputar rohani dan ke gereja. Ini soal bisnis, ini soal rumah tangga, soal sakit penyakit. Saya mau beritahu, tidak ada penyakit, tidak ada masalah keluarga, masalah bisnis yang lebih besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah mencobaimu melebihi kekuatanmu. Yang menjadi kesalahanmu adalah engkau membesar-besarkan masalahmu daripada Tuhanmu sendiri. Jadikan kesempitan-kesempitanmu menjadi kesempatan Tuhan berkarya. Tidak ada apapun terjadi termasuk pandemi tanpa seizin Tuhan. Ketahuilah, kalau kau merasa jauh dari Tuhan, bukan Tuhan menjauh darimu. Engkau sendiri yang meninggalkan dan menjauh dari Tuhan. Kembali mendekat. Apapun iman, kepercayaanmu, bahkan agamamu, nggak masalah. Hari ini juga bertobat. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Maka Kisah Rasul 16 ayat 31, engkau dan seisi rumahmu diampuni, diselamatkan, dan menerima pemeliharaan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami bahas tidak pernah gagal terjadi. Kami tetap eksis pada saat krisis bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Sobat Worship at Home, sampai jumpa di program-program mendatang yang lebih powerful saat Anda hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala sumber. Tuhan yang kita sembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam penyembahan.